Nabi Muhammad iya. Nah jadi kali itu ibu nak nyeritakan kisah Nabi yang udah membuat bahtera yang besarnya. Jadi kira-kira ada yang tahu Nabi apa yang buat bahtera yang besar ya? Tahu? Ada yang tahu? Ya Bu. Nah silakan Jan. Kalau nggak salah Nabi Nuh. Nah betul Nabi Nuh. Nah jadi pada kali itu ibu menceritakan kisah Nabi Nuh membuat bahtera besar agar terhindar dari banjir bandang. Tapi sebelum masuk ke cerita ibu nak mari tahu silsilah dari Nabi Nuh Nah, Nabi Nuh merupakan keturunan 9 dari Nabi Adam dan keturunan ketiga dari Nabi Idris. Kemudian Nabi aslinya Abdul Ghaffar atau Yashkur. Nah, Nabi Nuh menjadi nabi selama 950 tahun. Bayangkan, adik manusia hidup di zaman itu 950 tahun ya. Sehat kan? Ini saya Bu, berapa tahun? Kali 70 tahun. Nah, ia pun 70 tahun dan 950 tahun. Kemudian Nabi Nuh diangkat menjadi nabi pada usia 460 tahun. Jadi Nabi Nuh juga lahir di kota Nahrawain, di kota Kufa, tepatnya di Irak. Tepatnya untuk Bani Rasif. Setelah Nabi Nuh pun mempunyai 4 anak. Yang pertama namanya Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafid, dan yang terakhir Kan'an. Oke, dah tahu kan silsilah dari Nabi Nuh dengan anak-anaknya. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk Bani Rasif, di mana beliau diutus pada saat untuk mengisi kekosongan antara Rasul Nabi Adam dengan Nabi Idris. Jadi beliau diutuslah untuk mengisi supaya Bani Rasif tidak melakukan kemaksiatan atau mengkarlah dan mendustakan Allah atau menduakan Allah. Nah, setelah sebenarnya Bani Rasif dan mendustakan Allah ataupun mengecewakan Allah menduakannya. Tapi dia membuat berhala, 5 buah berhala. Yang pertama namanya Wat, yang kedua Suwa, yang ketiga Yaqut, yang keempat Ya'ud, yang kelima Nasir. Sebenarnya nabi-nabi nabi orang yang soleh pada zaman tapi karena awalnya tadi masih dia apresiasi lah untuk mengenang para orang soleh di Bani tapi akhirnya baru menyembah berhala patung-patung tadi yang ibu sebutkan Nah, disinilah Nabi Nuh ditugaskan untuk mengajarkan ajaran tauhid kepada Bani Rasif. Ceritanya mulailah Nabi Nuh ngajaki para kaumnya untuk menyembah Allah lagi. Tapi di sini Nabi Nuh kena caci maki, kena katakan ajaran sesat. Sampailah dalam surah Al-A'raf ayat 59 sampai 62 Allah berfirman, kata Allah, kami telah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Lalu Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kata Nabi Nuh kan, tiada Tuhan bagi kamu selain Dia. Kata Nabi Nuh. Sesungguhnya kata Nabi Nuh, kalau kamu tidak menyembah Allah, kamu akan ditimpa azab di hari yang besar, yaitu hari apa? Kiamat. Nah, betul, hari kiamat. Terus kata Bani Rasif lagi pemuka-pemukanya, sesungguhnya kami benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan. Karena katakan orang sesat, kata Bani tadi. Kemudian Nabi Nuh pun menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku keselamatan sendiri pun, tetapi aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Kata Nabi Nuh. Kemudian kata Nabi lagi, aku sampaikan amanat Tuhanku dan aku berikan nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Nah, dah jelaskan lagi
yang diwahyukan oleh Allah untuk kepada Nabi Nuh. Kata Allah, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman. Maka janganlah engkau bersedih atas apa yang mereka perbuat. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicara lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah, setelah Nabi Nuh pun tetaplah dia menjalankan, membuat kapal, sampailah jadi kapal dengan berukuran 300 hasta, setara dengan 183 meter. Bayangkan tingginya berapa tinggi berapa panjang, 300 hasta atau 183 meter Sedangkan ibu aja tingginya 156 cm, bukan meter. Bayangkan lah dari situ kemana Laka lebarnya 50 hasta, setara dengan 30,5 meter. Dan tingginya 30 hasta, setara dengan 18,3 meter. Bayangkanlah berapa besarnya kapal dapat menampung binatang ternak, apa segala macam kan. Nah, kemudian untuk tingkatan pertamanya hewan-hewan yang buas. Tingkatan kedua untuk para pengikut Nabi Nuh tadi yang udah percaya dengan Nabi Nuh. Jadi dia dibagi tingkatan kedua, dan tingkatan yang paling atas untuk kan burung-burung. Nah, tibalah hari di mana hari pembalasan hari Allah turunkanlah aibah yang besar, yang tinggi, dan yang melimpah untuk Bani Rasul tadi. Jadi sebelum turun tadi aibah tadi Nabi Nuh udah mengajak keluarga-keluarganya, pengikutnya untuk masuk ke bahtera Nah, dan juga dia pun udah mengajak anak istrinya, tapi anak istrinya dan mau termasuk namanya istri dan anaknya terakhir Kan'an tadi dia tidak mau, dia sombong. Padahal Nabi Nuh udah mengajaknya berkali-kali. Itu kata Nabi Nuh, wahai anakku, katanya, naiklah ke bahtera kami, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Kemudian anaknya jawab, aku akan berlindung ke gunung yang menyelamatkanku dari air bah, dengan sombongnya. Nah, kayak Nabi Nuh berkata tidak ada penyelamat pada hari itu, pada ketetapan Allah, kecuali siapa yang dirahmati olehnya, kata Nabi Nuh. Anaknya pun masih tidak percaya dengan yang diceritakan, dipadahkan oleh Nabi Nuh tadi. Masih kekeh tidak pergi ke gunung tadi. Sampailah gelombang menyelimuti anaknya. Jadi habislah kaumnya yang mengingkar dengan Nabi Nuh, yang udah tidak percaya dengan Nabi Nuh, yang udah sombong sampai segala macam, termasuk anak dengan istrinya. Nah, setelah berlayar beberapa hari, beberapa malam, tibalah ke bahtera Nabi Nuh tadi singgah ke gunung, namanya Gunung Judi di Irak. Nah, dia ceritanya. Nah, sebelumnya udah tahu kan cerita yang udah lengkap tadi gue jelaskan nih. Ibu nak nanya, ada yang tahu namanya anaknya yang durhaka tadi siapa? Dengar tak sampai tadi namanya? Jadi nama anak dia Kan'an. Catat dia, ayah nak durhaka. Dan juga pertanyaan kedua yang betul tuh ibu balikkan yuk. Nabi Nuh menjadi nabi selama berapa tahun? 950 tahun. Oke, betul Tessa. Silakan lanjut ke depan Tessa. Ini ke depan lah. Salongan ibu. Ya, amin. Oke, dah. Hilang cerita yang tadi Nah, jadi kesimpulannya dari kisah Nabi Nuh itu, Nabi Nuh mengajarkan tentang kesabaran dan ketaatannya kepada Allah. Jadi tidak boleh nak ingkar atau nak sombong. Pokoknya harus mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nah, sekian pelajaran kita pada hari itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.